Allah masih teh. Baik, saya ingin mengecek semangatnya sebentar. Jika saya bilang LDK, DDJ, iya, IDC Amis, semuanya bilang semangat menebar kebaikan. Siap? Siap. Oke, saya coba ya. LDK, DDJ, iya, IDC Amis. Semangat menebar kebaikan. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pemateri kita yang pertama sudah hadir. Selamat datang Kang Dani. Selamat ya. Ini teh siapa Ya. nih teh? Manggilnya apa nih? Wahidah. Terserah Kang. Wahidatul. siap. Bebas. Ya teh. Baik, untuk materi yang pertama nanti akan dipandu oleh moderator ya Kang. Ya, enggak. Langsung saja kepada yang bertugas sebagai moderator di materi yang pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih Teh Wahidah. Baik, insya Allah untuk kesempatan kali ini saya selaku moderatornya insya Allah akan memandu kegiatan. Baik, mohon perhatian bagi teman-teman semua yang diwakili semua yang mikrofonnya masih hidup, mohon untuk dimatikan terlebih dahulu supaya kita lebih bisa menyimak dengan nyaman materi yang akan disampaikan oleh Kang Dani ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Aqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia, hidayah, inayah, dan alhamdulillah kita bisa bertatap wajah secara virtual ya, walaupun secara virtual dalam rangka salah satu agenda kegiatan Tabaruk 2 yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Kampus Dakwah Jamiah YIDC Amis. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke baginda Nabi Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat pemateri Kang Dani Agustian, yang saya hormati Ketua LKDDJ beserta Wakil Ketua LKDDJ, yang saya hormati pula segenap panitia kegiatan Tabaruk 2 LKDDJ YIDC Amis. Semoga kita semua berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, sebagaimana yang telah kita bersama, bahwasannya wabil khusus kepada kader anggota calon pengurus LKDDJ ini, yang dimana kalian pada saat ini Allah dalam ini akan istilahnya dilatih dan diperkenalkan kembali mengenai dakwah maupun tentang KLK. Jadi Allah
kalian akan diberi bekal supaya bisa lebih siap untuk menjadi pengurus LDK DDJ pada saatnya. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini Kang Dani mohon untuk memberitahu bahwasannya tabaruk 2 ini tadi disebutkan bahwa salah satu tahapan ya, ada tabaruk 1, tabaruk 2, dan insya Allah akan menjadi pengurus gitu. Jadi sebagaimana namanya tabaruk gitu, dalam arti ngelap berkah. Jadi kalau bahasa definisi daripada berkah sendiri adalah ziyadatul khair ya, tambah-tambah kebaikan. Jadi kami harap gitu ya, selaku panitia, selaku pengurus dalam kesempatan kali ini tabaruk 2 ini memberikan berbagai macam kebaikan kepada segenap calon-calon penerus pengurus, kader-kader anggota yang tentu kami sangat banggakan dan kami cintai. Untuk itu di dalam kesempatan kali ini salah satu materi yang akan dipaparkan ialah tentang manajemen organisasi. Jadi nanti bagaimana caranya supaya organisasinya tentang organisasian. Karena mengapa? Tentu seseorang tidak bisa main seenaknya gitu. Artinya selalu ada aturan main, selalu ada tata cara dalam berfestival. Jadi ada keterangan menyebutkan Dawud Amru Legoiri Alihi Bangkir Sa'an. Jadi ketika suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka lihatlah kehancurannya. Maka itu kader-kader anggota yang akan dicetak sebagai pengurus LDKDDJ, tentu salah satu bagian penting harus kita ketahui itu ialah bagaimana sih tentang manajemen dalam berorganisasi. Maka dari itu insya Allah kami berkenan untuk mengundang Kang Dani Agustian selaku pemateri dalam kesempatan kali ini. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memaparkan terlebih dahulu CV atau biodata diri daripada beliau. Nama Dani Agustian, tempat tanggal lahir Jakarta 31 Agustus 1988. Alamat, jadi kalau kurang lebih ya Kang, kurang lebih kalau 98 itu 33 tahunan ya Kang. Tentu ini di atas kita ya, jadi kami itu kalau 20 tahun ke bawah Kang. Masih muda-muda, masih apa, masih ya masih lucu. Terus yang selanjutnya ialah alamat Jalan Minangkabau Dalam 2 Jakarta Selatan. Jadi alhamdulillah ya dari Jakarta, salam silaturahmi kepada Akang dari kami mahasiswa LDKDJ di Ciamis, Jawa Barat ya. Terus status menikah, istri baru 1 ya Kang, istri alhamdulillah. Insyaallah istri baru 1, kan anak sudah 3 itu insyaallah. Alhamdulillah ya Kang. Lalu ini saya yang putus apa gimana Teh? Dari Kang Hadinya, Kang. Oh iya, siap. Kalau bahas istri agak sensitif, jadi langsung keluar Kang Hadinya. Langsung keluar apa langsung dikeluarin? Baik, kalau begitu Kang langsung saja ya ke penyampaian materi. Baik. Kang Hadi lama ya. Saya persilakan Kang, terima kasih. Ya, sebentar. Sudah kelihatan belum Teh? Kelihatan.
Ada Ada ya? pertama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Hari ini Allah izinkan kita berkumpul, bertemu, bermuajahah. Semoga kemudian langkah-langkah kaki kita yang kemudian atau usaha kita yang kemudian kita keluarkan untuk hadir dalam forum hari ini, pulsa-pulsa kita, paket data kita yang kemudian kita keluarkan untuk hari ini, mudah-mudahan menjadi bagian dari bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan ini juga akhirnya melipat gandakan ya pahala-pahala yang sudah kemudian kita dapatkan ya di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan umatnya yang tetap istiqomah hingga yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan kita bagian dari umat Rasulullah SAW yang akan diberikan syafaat ya di akhiratnya kelak. Teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, ini mohon izin karena pakai Google Meet, aneh nggak bisa kemudian melihat aktivitas antum ya. Jadi khawatir nanti mati di tengah jalan. Nanti dikabarin aja kalau ternyata tiba-tiba putus, karena posisinya sedang di Cikampek ya, sedang di Jawa Barat juga, dan pakai paket data gitu ya, dan nggak pakai wifi nih. Jadi mudah-mudahan bisa terus lancar sampai nanti akhir. Nah teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, pertama-tama Ani rada deg-degan kalau ketemu sama anak-anak LDK nih, kayak antum semua ataupun calon-calon pengurus lembaga dakwah kampus ya, seperti antum semua. Karena kalau misalnya di kurikulum vitae Ane ya, di pengalaman organisasi itu nggak pernah di LDK gitu ya, tidak pernah ditakdirkan di sana. Jadi beruntunglah teman-teman menjadi bagian orang-orang yang kemudian hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung dalam suatu komunitas kebaikan yang mudah-mudahan akan bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, beberapa sudah mungkin bulanan ya, beberapa bulan yang lalu dikontak oleh panitia untuk kemudian menyampaikan materi tentang manajemen organisasi. Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, ketika kita bicara tentang manajemen organisasi, kita harus pahami tentang dua hal ya, tentang apa itu manajemen, dan apa itu organisasi. Nah, kawan-kawan sekalian, teman-teman ikhwah sekalian, dalam buku Fikih Dakwah, kumpulan tulisan-tulisan yang dibuat oleh Syekh Mustafa Masyur, salah satu ulama di Mesir, beliau kemudian menyampaikan apa yang kemudian dimaksud dengan organisasi. Ya, menurut Syekh Mustafa Masyur dalam buku Fikih Dakwah, yang dimaksud dengan organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, ada dua kata kunci yang kemudian di bagian awal ini yang kemudian harus kita pahami, bahwa ketika kita harus berorganisasi, ada yang namanya kerja bareng, ada yang namanya kerja bersama-sama gitu ya, dan untuk kemudian mencapai tujuan bersama. Jadi ada visi organisasi yang kemudian kita gapai bareng-bareng gitu ya. Tidak misi pribadi, walaupun memungkinkan saja misi pribadi itu ada dalam diri masing-masing orang, tapi teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, dalam sebuah literatur kemudian disampaikan ketika kita masuk dalam sebuah organisasi, hendaknya misi-misi pribadi itu atau tujuan-tujuan pribadi itu melebur ya dalam tujuan-tujuan organisasi. Maka silahkan kalau seandainya selaraskan. Yang sudah selaras berarti alhamdulillah hari ini
teman-teman sudah ada pada visi yang sama sehingga organisasi ini bisa menunjang ya, bisa menunjang tujuan dari pribadi kita. Nah, teman-teman sekalian, itu dua kata kunci yang pertama. Lalu kata kunci yang kedua adalah memiliki peran yang walaupun berbeda-beda namun saling melengkapi dan saling bergantung ya. Jadi dia ada yang interdependent ya, ada saling kebergantungan antara Halo Kang Dani. melengkapi ya. Dan kemudian teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, semua yang ada dalam organisasi itu, baik kemudian kiadah, pimpinan maupun jundi, itu bertanggung jawab secara keseluruhan untuk mencapai sinergi bersama. Jadi teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, ini kata-kata kunci yang harus kita pahami ketika kita hari ini ingin ambil bagian untuk masuk dalam sebuah jamaah, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah badan yang kemudian diisi oleh kumpulan otak, kumpulan hati, ya, kumpulan tangan dan lain sebagainya. Ya, ibaratkan kemudian satu tubuh, teman-teman sekalian, yang kemudian ketika satu sakit maka sakit pula ya yang lainnya, yang kemudian hari ini harus mau gitu ya, siapa yang mengetahui siapa yang mengatur dan siapa yang kemudian diatur. Ya, tentu kemudian teman-teman sekalian ya, ibaratkan tubuh, tentu ada yang namanya otak yang berfungsi untuk mengatur segala gerakan yang kemudian ada dalam tubuh kita. Lalu kemudian ada yang kemudian digerakkan dan lain sebagainya. Tapi tentu teman-teman sekalian, otak ini tidak akan kemudian bisa mendapatkan pahala yang maksimal ketika hanya memerintahkan sholat, tapi kemudian tangan dan kaki tidak kemudian bergerak untuk menuju ke kamar mandi gitu logikanya. Maka betullah yang kemudian disampaikan oleh Syekh Mustafa Masyur tadi, bahwa antara satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Ya, ketika yang satu tidak bekerja, maka bisa jadi tujuan organisasi itu tidak akan pernah tercapai. Ketika yang satu merasa tidak berguna, merasa tidak diberdayakan dan lain sebagainya, maka keniscayaan bahwa tujuan organisasi secara umum itu tidak akan pernah tercapai. Kalau misalnya teman-teman buka buku karya Ustadz Lili Nur Awalia, ya, beginilah jalan dakwah mengajarkan kami. Beliau kemudian menyampaikan di bab awal ya, di bab 1 atau bab kedua, karena buku ini udah cukup lama aneh baca ya, tahun 2000, sekitar 2006 atau 2007. Beliau kemudian menyampaikan begini, ketika kemudian mengibaratkan diri kita yang ada dalam sebuah organisasi ini, ibaratkan batu bata dalam sebuah bangunan, tentu tidak semua batu bata harus kemudian ditampilkan di depan. Ya, didampilkan di muka sebuah rumah gitu. Karena kalau semuanya ada di depan rumah, tentu tidak menjadi sebuah bangunan. Tentu tidak mungkin ada yang namanya dapur, tidak mungkin ada yang namanya kamar mandi, ya. Sehingga kemudian batu bata itu tentu saja tidak harus semuanya ada di depan, tapi juga tentu kemudian harus ada di belakang. Hingga kemudian bangunan ini terlihat kokoh dan tidak ada yang bolong-bolong. Bahkan kata Syekh Ustadz Lili Nur Awalia, beliau kemudian menyampaikan begini, bahkan tidak semuanya batu bata itu harus utuh dipasang untuk menjadi sebuah tembok. Terkadang batu bata tersebut atau harus dibelah sepertiga, setengah, seperempat, sepertujuh dan lain sebagainya untuk membuat bangunan ini terasa indah. Gitu ya. Itulah kemudian bagaimana kita menempatkan diri kita dalam sebuah organisasi dakwah. Ya, bahwa terkadang kita harus kemudian jadi pimpinan. Bahkan kemudian kita harus bisa jadi kita bukan menjadi pimpinan gitu ya, menjadi orang yang kemudian ada di belakang layar, menjadi orang yang kemudian bertugas mengangkat-angkat sebuah hal gitu dan lain sebagainya. Ya, bahkan kata Ustadz Cahyadi Takaryawan, beliau kemudian menyampaikan begini, dalam organisasi dakwah kita harus siap menjadi apapun, bahkan siap tidak menjadi apapun. Ya. Nah, itu kata kuncinya adalah kemudian ada setiap orang yang kemudian bertanggung jawab pada posisinya masing-masing, ya, memiliki peran yang kemudian akhirnya bisa menyukseskan ya sebuah organisasi dakwah. Jadi teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, itulah gambaran singkat bagaimana kita memaknai yang namanya organisasi, gitu ya. Dia ada kerjasama, ada tujuan bersama, ada rasa saling lengkap melengkapi, saling bergantung, saling bertanggung jawab untuk mencapai sinergi bersama, gitu ya.
Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, pertanyaannya kenapa sih kemudian hari ini kita harus masuk dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi dakwah hari ini? Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, dan kemudian hari ini kenapa sih kemudian teman-teman harus menggunakan organisasi untuk berdakwah di kampus gitu ya? Nah, kalau bicara tentang kenapa kemudian kita harus berdakwah gitu ya di kampus, maka kemudian kita akan merujuk pada sebuah ayat ya yang kemudian ini mungkin familiar di kalangan teman-teman semua, bahkan mungkin mudah-mudahan sudah dibahas gitu di tabaruk pertama gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya wa ya'muruna bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada ya segolongan orang di antara kamu yang menyeru kepada kebaikan, menganjurkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang kemudian beruntung ya. Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, ya apa yang kemudian kita akan lakukan di lembaga dakwah kampus ini ya adalah sebuah gerakan yang kemudian akan menyerukan orang kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Lalu pertanyaan, kenapa kemudian harus berombongan? Kenapa kemudian harus bersama-sama? Karena di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendaklah ada segolongan. Ya. Hendaklah ada segolongan. Dan ketika bicara tentang golongan, ini kalau dalam matematika gitu ya, dalam matematika ini n-nya lebih dari sama dengan 2 gitu ya. Karena n-nya itu integral ya, integer ya, dia 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya, dan lain sebagainya. Kebetulan ini anak matematika gitu ya, jadi kira-kira logikanya tuh begini ya. Hendaklah ada segolongan orang, lebih dari satu orang ya, yang kemudian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Dan ketika kita berhimpun dalam sebuah organisasi, yang tadi dikatakan organisasi itu adalah bekerja sama gitu ya, untuk mencapai tujuan bersama, maka ini kita bisa menjawab nih ya arahan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hendaklah ada di kampus ya, di kampus antum ya, ada kumpulan orang yang kemudian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Ya, ini yang pertama kenapa kemudian kita harus berorganisasi. Yang kedua, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, selain kemudian ini menjawab ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang adanya orang yang kemudian adanya segolongan umat, segolongan orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Yang kedua, bahwa dalam menyeru kebaikan, dalam mengarahkan orang kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, hendaklah kita ya bekerja dalam barisan yang teratur ya, barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh ya, sebagaimana tadi mencuplik ya pengertian dari organisasi itu sendiri, maka ini sudah menjawab juga ya arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita ya ada ketika menyeru kepada kebaikan itu menyerunya dengan apa? Dengan rapih, dengan teratur dan lain sebagainya. Karena tadi dalam sebuah definisi ya saling melengkapi, saling memiliki peran untuk kemudian mencapai sinergi. Mengapa harus teratur, teman-teman sekalian? Ya, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian menyampaikan bahwa kebaikan yang tidak terorganisir ini akan sangat mudah dikalahkan ya oleh keburukan yang tidak terorganisir. Lalu apalagi ya, bahwa ketika ada para aktivis dakwah ya yang bekerja sendirian, maka sesungguhnya ya serigala itu ya akan memangsa itu kambing yang kemudian bekerja sendirian. Musuh-musuh dakwah itu sangat mudah mengalahkan orang-orang yang kemudian hari ini berdakwah tapi dalam kondisi sendirian. Ya, dalam kondisi fardiyah ya, sendiri, tidak berkelompok, tidak berjamaah dan lain sebagainya. Makanya terminologi ini ya kemudian kita kenal kalau dalam kamus dakwah itu dengan amal jama'i. Bahwa kemudian kita tidak akan pernah ya sempurna kewajiban ya untuk kemudian kita selesaikan, kecuali dengannya maka ia kemudian menjadi wajib. Ini fikihnya. Ya, suatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaan kecuali dengannya maka ia akan menjadi wajib. Bahwa ketika kemudian kita bekerja sendiri, tentu
waktu yang kemudian kita butuhkan untuk mencapai target itu sangat lama. Ya, energi yang kemudian kita gunakan itu sangat besar. Maka ketika kemudian kita hidup dalam berorganisasi, hidup berjamaah, kita kerjakan bareng-bareng, tentu mudah-mudahan waktu yang tadinya awalnya panjang karena dikerjakan sendiri menjadi lebih pendek ya untuk kemudian mencapai tujuan dari dakwah kita. Energi yang awalnya cukup banyak yang dikeluarkan oleh seorang diri itu menjadi lebih efektif dan efisien ketika kemudian dikerjakan oleh segolongan orang yang kemudian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, ya, itu tadi ya, apa itu organisasi dan mengapa kemudian kita harus berorganisasi, gitu ya. Nah, yang berikutnya, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, lalu bagaimana cara kita berorganisasi? Ya. Dalam buku Sirah Nabawiyah karya Ustadz Happy Andi Bastoni, beliau kemudian mencuplik sebuah judul Belajar dari Kekalahan Perang Uhud, gitu ya. Ini buku yang cukup menarik kalau teman-teman baca, dan kalau misalnya teman-teman mau buka lagi buku yang lebih luas lagi, teman-teman bisa baca buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Ramadan Al-Buti, gitu ya. Itu bukan sekedar sirah, tapi dia itu mengambil ibroh dari sebuah peristiwa yang ada dalam Sirah Nabawiyah. Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, mari kemudian kita belajar dari peristiwa Perang Uhud, sebuah peperangan kedua terbesar setelah Perang Badar yang kemudian terjadi dan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, ya, kalau misalnya kita lihat jalannya peristiwa di Perang Uhud, tentu biasanya setiap peristiwa yang kemudian atau setiap peperangan yang kemudian terjadi, biasanya Rasulullah itu sudah menerima informasi terlebih dahulu dari orang-orang yang kemudian hari menjadi intelnya Rasulullah SAW, baik itu yang kemudian ada di Madinah itu sendiri, ya, ada di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah, maupun intelijen yang kemudian hari ini ada di Mekah itu sendiri. Salah satu telik sandinya Rasulullah SAW yang kemudian ada di Mekah adalah pamannya Rasulullah SAW, ya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Beliaulah yang kemudian akhirnya membocorkan sebuah gerakan yang kemudian dilakukan oleh orang Quraisy, ya, ini lagi pakai sebuah gerakan yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk melakukan balas dendam, ya, terhadap kekalahan yang terjadi oleh kaum Quraisy, ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin Madinah di Perang Badar, di mana kita tahu dan kita paham banyak orang-orang besar, pembesar kaum Quraisy yang kemudian mati, ya, di Perang Badar. Maka mereka ingin membalas dendam, ya, kepada kaum Madinah untuk kemudian mengembalikan arah angin, ya, karena begitu banyak pelecehan-pelecehan yang kemudian terjadi, ya, kepada kaum Quraisy setelah kekalahan di Perang Badar dengan jumlah yang cukup banyak, dengan pakaian perang atau senjata perang yang begitu lengkap, ternyata kalah sih sama negara baru yang kemudian jumlahnya hanya sepertiganya, gitu ya, hanya sepersepuluhnya bahkan, gitu ya. Lalu kemudian senjatanya juga tidak banyak, gitu, dan baru, gitu ya, negara baru yang belum pernah perang sama sekali, dan perangan pertama itu di Perang Badar, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian Rasulullah menerima informasi dari pamannya, dari Abbas bin Abdul Muthalib, ya, yang ada di Mekah, bahwa kaum Quraisy ingin menyerang yang namanya Madinah sebagai bentuk balas dendam atas kekalahan di Perang Badar. Maka hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah peristiwa itu adalah mengumpulkan para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, ya, baik itu yang kemudian berasal dari Sa'ad bin Mu'az, gitu, yang berasal dari kaum Muhajirin, ya, Abu Bakar, Umar, gitu, dan lain sebagainya, yang kemudian berasal dari kaum Ansor, gitu ya, Sa'ad bin Mu'az dan lain sebagainya, untuk kemudian bermusyawarah. Informasi seperti ini, gitu ya.
Maka yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah adalah mengumpulkan orang-orang penting ini, ya, BPH-BPH-nya, pasukan intinya Rasulullah SAW untuk kemudian bermusyawarah. Tentu teman-teman sekalian, ketika kemudian bermusyawarah, yang terjadi ya yang namanya perbedaan pendapat itu bukan hanya terjadi pada saat kita syuro hari ini gitu ya, pada saat zaman Rasulullah SAW juga kemudian akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Salah satu bentuk perbedaan pendapat yang kemudian terjadi pada syuro itu adalah ketika orang-orang tua termasuk Rasulullah SAW menginginkan bahwa perang yang kemudian terjadi itu sifatnya menunggu saja, ya. Jadi macam perang Khandaq gitu ya, bertahan di Madinah menunggu serangan dari kaum Quraisy. Nah, itu usulnya orang-orang tua, ya, dan orang-orang yang tidak ikut ya dan terlibat dalam perang Badar, mereka kemudian mengusulkan untuk kemudian menjemput pasukan musuh itu di sebuah tempat. Nah, akhirnya kemudian syuro diiringi dengan sebuah perdebatan yang sama-sama kemudian berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diputuskan bahwa mereka harus menjemput pasukan ya, pasukan Quraisy ya, pasukan Quraisy di sebuah tempat ya, yang kemudian akhirnya diputuskan di Bukit Uhud. Setelah mendapatkan keputusan, para sahabat itu melihat wajah Rasulullah itu tidak begitu nyaman dengan keputusan syuro tersebut. Karena teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, Rasulullah sudah mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya, arahan dari Allah SWT. Perangnya itu nggak keluar, tapi di dalam saja macam perang Khandaq, ya. Lalu para sahabat tersebut kemudian menghampiri rumah Rasulullah SAW. Sepertinya kami melihat Anda tidak merasa nyaman dengan keputusan yang kemudian ada dalam syuro tadi. Ya, tapi Rasulullah kemudian menjawab, pantang bagi seorang nabi, seorang rasul yang sudah memakai pakaian perang, menyandangkan pedang, menanggalkan kembali itu semua. Sehingga kemudian Rasulullah secara implisit kita pahami bahwa Rasulullah itu bertekad untuk terus berperang sesuai dengan keputusan syuro yang kemudian ada. Teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, di tengah perjalanan tentu kemudian kita akan mendapatkan orang-orang yang kemudian akhirnya berjatuhan ya di jalan dakwah. Kalau kata menggunakan mengutip judulnya Syekh Fatih Yaka, gitu ya, orang-orang yang berguguran di jalan dakwah, orang-orang yang tercecer di jalan dakwah, orang-orang yang kemudian akhirnya terhempas ya dari jalan dakwah. Dan ini sangat mungkin terjadi dalam setiap organisasi dakwah yang kemudian ada, entah kemudian itu berasal dari bisikan dari setan terhadap orang tersebut, ataupun bisikan setan yang berasal dari manusia agar orang tersebut tidak aktif dalam organisasi dakwah. Sebagaimana yang kemudian terjadi ya pada perang Uhud ini. Banyak orang yang memang tidak kemudian berniat untuk kemudian berperang gitu ya. Akhirnya kemudian mereka ini sepertiganya melakukan desersi ya. Sepertiganya menarik mundur pasukan untuk kemudian nggak ikut dalam berperang ya. Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan ya, jadi yang perang itu ternyata hanya 2/3-nya saja. Sampailah kemudian Rasulullah ke Bukit Uhud. Ketika di Bukit Uhud, Rasulullah kemudian mengatur, ya, mengatur pasukan-pasukan sesuai dengan kemudian kafa'ah, keahlian dari masing-masing orang yang sebagaimana yang kemudian sudah disyurokan gitu ya di awal tadi, ya, diplanningkan di awal tadi. Maka kemudian diaturlah para sahabat, diaturlah para sahabat. Ada yang kemudian menjadi pasukan infanteri ya dengan pedang, dengan kuda. Ada yang kemudian menjadi pasukan pemanah yang kemudian ditempatkan di Bukit Uhud. Ada yang kemudian bertugas melindungi Rasulullah ya. Ada yang bertugas kemudian menjadi komandan lapangan gitu ya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib gitu, dan lain sebagainya. Semua diatur sedemikian rupa. Dan teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, pada saat itu ketika kemudian semua komitmen dengan hasil syuroknya, semua komitmen ya yang di pasukan yang di bukit tetap di bukit gitu, jadi pasukan infanteri tetap menjadi pasukan infanteri gitu, dan lain sebagainya, semua kemudian dijalankan. Bahkan
seperti yang kita ketahui bahwa ketika pun Rasulullah mengetahui ya bahwa kemudian tadi arahan dari Allah Subhanahu wa taala tidak berperang keluar dari Madinah, tapi ternyata keluar dari Madinah, tetap saja kemudian didapatkan oleh yang didapatkan oleh kaum muslimin adalah sebuah kemenangan ya. Yang ini kemudian diakibatkan oleh komitmennya ya, kalau kata Syekh Ramadan Al-Buti, komitmennya pasukan muslimin ya terhadap hasil-hasil syura yang kemudian disepakati di awal tadi ya, pada saat perencanaan. Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, ya, ternyata ternyata ada beberapa orang yang kemudian akhirnya tidak kuat ya menahan godaan-godaan yang kemudian ada di jalan-jalan dakwah. Entah itu berupa harta, kalau dalam perang Uhud ini harta, ya. Kalau dalam konteks yang lain ya mungkin harta, tahta, wanita, sampai kemudian akhirnya banyak ya orang-orang yang kemudian ada di dalam perang Uhud ini kemudian akhirnya terbuai itu ingin mengambil harta rampasan perang yang sesungguhnya nanti akan dibagikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, ternyata teman-teman sekalian, pasukan yang kemudian ada di Bukit Uhud ternyata turun, gitu ya, tidak mengindahkan arahan Rasulullah SAW. Ya, karena ketika syura, ketika diatur, Rasulullah kemudian menyampaikan apapun yang kemudian terjadi pada pasukan yang ada di bawah ini, maka orang yang ada di atas Bukit Uhud yang menjadi pasukan pemanah itu nggak boleh turun, gitu ya. Dan ternyata mereka turun. Ketika mereka turun, ya, dosa tanda kutip gitu ya, kesalahan yang kemudian dilakukan oleh segelintir gitu ya, segelintir pasukan gitu ya, yaitu pasukan pemanah, akhirnya berakibat secara keseluruhan dari sebuah organisasi pertempuran yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ya. Lalu kemudian akhirnya kita kenal Khalid bin Walid melakukan balik ya, menyerang dari belakang gitu, dan pasukan yang dipimpin Abu Sufyan juga menyerang dari depan. Pasukan Rasulullah akhirnya kocar-kacir, Rasulullah bahkan kemudian diduga meninggal gitu ya. Bahkan akhirnya salah satu orang terbaik yang ada di selisih Rasulullah SAW ya, paman kesayangan Rasulullah SAW ya, salah satu paman kesayangan Rasulullah SAW ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, itu akhirnya wafat gitu ya di dalam perang itu ya. Ini efek yang kemudian kita dapatkan kalau seandainya kita tidak berkomitmen dengan keputusan syura gitu ya. Kita melanggar hasil-hasil dari syura, hingga akhirnya teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian ya, kaum kafir Quraisy ini menang ya, kaum kafir Quraisy ini menang ya, pasukan muslimin berantakan ya, kaum musuh ya berhasil menyerang, bahkan menyerang Rasulullah SAW tadi gitu ya. Rasulullah diisukan wafat, namun ternyata selamat ya. Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan saya, setelah itu pasukan muslimin mundur gitu ya, pasukan muslimin mundur ya, pasukan Quraisy juga merasa menang gitu ya. Lalu kemudian Rasulullah kembali lagi ya, setelah pasukan Quraisy mundur, pasukan Rasulullah SAW balik lagi ke Bukit Uhud untuk kemudian menguburkan para syuhada, termasuk pamannya Rasulullah SAW ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang hatinya sudah dimakan oleh Hindun ya, telah ditombak oleh Wasyi. Ya, mungkin mudah-mudahan nanti antum bisa ngelihat nih ya, ini lagi film Umar baru beberapa episode ya. Kalau antum bisa ngelihat film Umar tuh di MNC setiap 4:30 sampai 4:30, antum bisa kegambar tuh apa yang tadi kemudian aneh ceritakan gitu ya. Lalu kemudian teman-teman, Rasulullah kembali ke Madinah untuk kemudian melakukan evaluasi ya, melakukan evaluasi atas apa yang kemudian dilakukan. Nah, salah satu bentuk evaluasi yang kemudian didapatkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita nggak boleh ya, nggak boleh membiarkan ini begitu saja, karena ketika ini dibiarkan begitu saja, maka secara psikologi orang kafir Quraisy itu merasa ada di atas angin. Maka teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian ya, apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kemudian akhirnya memimpin kembali pasukan yang tersisa untuk menyerang ya, menyerang pasukan Quraisy yang tadi sudah mundur. Lalu kemudian pasukan Quraisy ini merasa ya, dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, merasa pasukan Rasulullah SAW ini sangat banyak, itu lebih banyak dibandingkan pasukan yang kemudian dihadapi di perang Uhud, hingga akhirnya kemudian pasukan Quraisy ini lari tunggang langgang.
Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, ini secara psikologi yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah hingga akhirnya pasukan Quraisy merasa kalah, ya, setelah kemudian diserang balik. Lalu apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah, ya, kepada para sahabat yang kemudian akhirnya tadi, ya, turun dari Bukit Uhud, ya, dalam sebuah ayat yang kemudian dicantumkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Allah kemudian mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah memaafkan, ya, apa-apa yang kesalahan yang kemudian terjadi pada pasukan yang kemudian tadi turun, ya, dari Bukit Uhud dengan berbagai kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, dari perang Uhud, ya, dari perang Uhud, kemudian kita bisa belajar tentang 3 hal, ya, belajar tentang 3 hal. Yang pertama adalah belajar tentang tahapan, ya, dari berorganisasi, ya, apa saja sih tahapan-tahapannya, gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana sih kita melakukan analisa, ya, kemampuan organisasi kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana, ya, karakter dari organisasi yang karakter baik yang harus dimiliki oleh organisasi kita. Nah, kita masuk ke yang pertama, bicara tentang tahapan berorganisasi. Dalam kaidah manajemen, kita kenal, ya, dengan nama halo, masih nyala? Masih. Baik, maaf tadi kayaknya terputus ya. Jadi dalam teori manajemen, tahapan berorganisasi kita kenal dengan yang namanya POACE. Ya. P-nya itu apa? Planning, O-nya apa? Organizing, A-nya itu apa? Executing, C-nya apa? Controlling, ya. E-nya apa? Evaluating. Teman-teman sekalian, ini yang pertama. Yang kedua, analisa kemampuan organisasi sebagaimana yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW di perang Uhud. Ya, kalau dalam teori manajemen kita kenal dengan nama SWOT, ya. S-nya itu strength atau kekuatan, gitu ya. W-nya itu weakness, kelemahan, ya. O-nya itu opportunity, kesempatan. A-nya itu T-nya itu threat, ya, atau ancaman. Ya. Lalu apa karakter organisasi yang kemudian bisa kita pelajari dari perang Uhud tadi, gitu ya? Syuro. Yang kedua bicara tentang kepemimpinan. Yang ketiga itu bicara tentang komitmen syuro. Yang keempat bicara tentang bagaimana kedekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, bicara tentang planning, gitu ya. Dalam surat Al-Anfal dikatakan, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang. Ya. Jadi kita diminta untuk menyiapkan diri, diminta untuk kemudian merencanakan, ya, apa-apa yang kemudian ingin kita eksekusi. Kalau dalam kata-kata manajemen, barang siapa yang gagal merencanakan, itu sama dengan merencanakan kegagalan. Gitu ya. Jadi segala aktivitas yang ingin kemudian kita lakukan dalam berorganisasi itu kemudian harus direncanakan. Ya. Nggak boleh kemudian gerabak gerubuk ngerjainnya. Nggak boleh kemudian ketika mendapatkan informasi langsung dihajar gitu ya, dan lain sebagainya. Harus, kalau itu harus ada yang namanya proses berhenti sejenak untuk kemudian menjadi pribadi proaktif gitu. Ya, pribadi proaktif itu adalah pribadi yang kemudian ketika mendapatkan impuls, mendapatkan rangsangan, ya, dia tidak kemudian langsung bereaksi, tapi kemudian mengendapkan terlebih dahulu, memikirkan dulu apa yang kemudian ingin diperbuat, lalu kemudian nanti setelah itu baru mengeksekusi yang kemudian ada. Dalam pelajaran perang Uhud tadi, ketika Rasulullah kemudian mendapatkan informasi, ya, bahwa kaum Quraisy ingin menyerang Madinah, maka kemudian dikirimlah tadi, ya, beberapa orang yang kemudian mencari tahu kebenaran kembali gitu, informasi yang kemudian berasal dari paman Rasulullah SAW yang berasal dari Mekah gitu ya. Ternyata
Telik sandi Rasulullah yang kedua gitu ya mendapatkan informasi bahwa iya si A ini sudah sedang menuju ini dan lain sebagainya kira-kira berada di sini, jumlah pasukannya sekian, kuda-kudanya sekian gitu ya, dan mereka ada di tempat ini gitu ya. Lalu apalagi proses planning yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, mereka melakukan syuro gitu. Setelah mendapatkan informasi, mereka nggak langsung gerabak gerubuk gitu ya untuk kemudian menyerang orang-orang Quraisy, tapi disyurokan dulu dengan baik. Kira-kira harus melakukan apa, strateginya bagaimana, apa yang kemudian harus kita lakukan, pasukan yang kemudian siap siapa saja, perlengkapan yang kemudian kita punya apa saja, gitu dan lain sebagainya. Dalam konteks berorganisasi, dalam teori manajemen, yang dimaksud dengan planning adalah bagaimana kemudian kita bisa menetapkan ya, nama organisasi itu bisa menetapkan yang namanya arah dan tujuan organisasi. Apa sih tujuan dari LDK Antum ada di kampus Antum? Apa sih yang kemudian Antum targetkan ketika hari ini organisasi Antum berdiri? Kenapa sih kemudian ada departemen kaderisasi? Kenapa sih kemudian ada Departemen Kominfo? Apa sih tujuan didirikannya departemen-departemen itu dan lain sebagainya ya. Lalu bagaimana ya strategi untuk mencapai tujuan tersebut? Ini juga harus kemudian dirancang ya. Nggak cuma sekedar kita tahu bahwa kita harus menang sebagaimana yang tadi Rasulullah SAW lakukan. Rasulullah harus menang, iya betul Rasulullah harus menang, tapi harus diatur gitu. Ada yang di atas bukit, ada yang kemudian seperti ini, pasukan yang kemudian ikut seperti ini, jumlah barang yang kemudian harus dibawa seperti ini, gitu. Targetan orang yang harus kemudian dibunuh tanda kutip itu harus seperti ini dan lain sebagainya. Ya, menentukan sumber daya yang kemudian dibutuhkan. Orang-orang yang ikut seperti siapa, yang ikut itu siapa saja, gitu ya. Seperti apa saja yang kemudian masuk organisasi dakwah kita, ya. Orang tipe-tipe yang seperti apa yang kemudian harus kemudian kita bisa ajak gitu ya untuk ikut rekrutmen dan lain sebagainya, ya itu juga harus kita apa kita tentukan ya. Selain tujuan, target, strategi, sumber daya yang kemudian dibutuhkan, lalu standar kesuksesannya gitu ya. Kalau kemudian teman-teman ingin mengatakan membutuhkan yang namanya apa kampus Antum, kira-kira standar futuh itu kayak gimana sih? Berapa persen sih orang yang kemudian hari ini sholat awal waktu, mungkin seperti itu gitu. Jadi kalau dalam teori menentukan tujuan ya itu ada yang namanya itu kaidah SMART ya. SMART itu apa ya, S-nya itu spesifik ya, dia harus clear apa yang mau kemudian dicapai. M itu measurable ya, apa measurable itu terukur gitu ya, apa sih yang mau apa ukurannya seperti apa sih gitu ya. A-nya itu apa saya lupa nih A-nya, tapi intinya A-nya itu bahwa semuanya itu bersepakat gitu ya, semuanya bersepakat untuk kemudian mencapai targetan itu ya. Lalu R-nya apa, relevan gitu ya, betul ini layak untuk kemudian dicapai, bisa untuk kemudian dicapai, ini apa berharga untuk kemudian dicapai gitu. Sampai kemudian akhirnya ya tadi ya T-nya adalah time frame ya, ada waktunya, kira-kira teman-teman ingin mencapai mencapai tujuan tersebut tuh kapan gitu. Nah ini kaidah yang kemudian dipakai oleh Rasulullah SAW juga gitu ya. Dia terukur, ingin menang gitu, ingin kemudian berpuasa dan lain sebagainya. Ya, ada standar-standar kesuksesannya. Fase yang kedua adalah organizing gitu ya. Ini bukan surat Al-Anfal ya. Ini surat As-Saff gitu ya, surat 61 ayat 4 ya. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur dan seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Adek, ini ayat lagi make ya. Tadi dulu ya. Ya. Seakan-akan tersusun kokoh. Apa sih yang kemudian kaitannya tadi
sedangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh, gitu ya. Nah, kalau dalam kaidah manajemen, apa yang kemudian dimaksud dengan organizing? Gitu ya. Organizing ini contohnya ini, ya. Mengalokasikan sumber daya, menyusun, menetapkan tugas-tugas, gitu ya. Jadi diatur, oh kaderisasi kelebihan harusnya cuma 5, ini ternyata adanya 7 orang, maka yang 2 orang kemudian kita pindah kemana gitu. Disusun, ditetapkan, oh tugas kaderisasi itu ini, tugasnya apa Kominfo tuh ini, tugasnya Lajnah Syiar tuh ini dan lain sebagainya. Jangan sampai bertanggung jawabnya kemana, ada seandainya ada garis koordinasi, koordinasinya kemana gitu ya. Lalu ada fase merekrut, menyeleksi, ya bahkan kemudian melakukan pelatihan, training dan pengembangan anggota. Ini contohnya tabaruk nih. Tabaruk ini nggak boleh hanya sekedar sebelum masuk jadi pengurus, gitu ya. Setelah jadi pengurus ini tetap harus kemudian dikembangkan kompetensinya, ditambah terus ya, ditingkatkan terus, gitu ya. Sampai kemudian akhirnya contoh yang berikutnya adalah menetapkan ya seseorang ini pada posisi yang pas dan tepat. Si A di mana, si B di mana, si C di mana, si A jadi ketua, si B jadi wakil, si C jadi sekretaris dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini juga ini penting sebagaimana yang kemudian dilakukan di Bukit Uhud, ada yang pasukan infanteri dan lain sebagainya. Exciting ya, bahwa dikatakan wasari dan berserah kamu terhadap ampunan dari Tuhanmu ya. Wasari ila magfirah min rabbikum gitu ya. Nah, apa kaitannya bahwa sebaik-baiknya perencanaan, sebaik-baiknya pengaturan tentu tidak akan pernah sempurna kalau tidak pernah direalisasikan. Maka setelah ada perencanaan, setelah kemudian ada pengaturan, maka hal yang ketiga adalah eksekusi. Segala apa yang sudah kita sepakati di rapat kerja, segala apa yang sudah kita sepakati di rapat BPH, di rapat bidang dan lain sebagainya untuk jadi kerja-kerja nyata kita. Ya, karena kemudian yang dilihat oleh Allah bukan hanya tujuan, ya, tujuan baik itu berpahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Jika tujuan baik tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala yang Allah lipat gandakan gitu ya. Sebagaimana misalnya kita berniat sholat sholat berjamaah, tentu niat kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala kebaikan. Tapi ketika kemudian mengeksekusi ya, berjalan ke masjid lakukan sholat berjamaah, maka kita akan mendapatkan pahala yang kayaknya apa dikontrol ya, dipastikan ya, apa-apa yang kemudian diamanahkan, dijalankan itu sesuai ya dengan apa yang sudah disyurokkan ya, sesuai dengan apa yang sudah dihasilkan gitu ya. Nggak boleh kemudian ada, kalau bahasanya di dalam sebuah organisasi ada yang namanya quality assurance ya, dia pastikan si A tetap ada posisinya, si B menghasilkan programnya itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Waktu direncanakan itu seperti ini dan lain sebagainya. Ya tentu teman-teman sekalian tidak kemudian menafikan bahwa mungkin saja ada perubahan-perubahan di tengah perjalanan gitu ya, karena sesuai dengan kebutuhan yang kemudian ada. Tapi teman-teman sekalian tentu kita punya quality control, quality assurance untuk kemudian memastikan bahwa tidak keluar dari apa-apa yang sudah menjadi kualitas dari organisasi kita. Lalu evaluating ya, ini muhasabah penting bagi kita ya untuk melakukan proses muhasabah. Kita diminta untuk ihsan mungkin melakukan sebuah kegiatan ya, maka penting bagi kita agar hari esok itu lebih baik dari hari kemarin. Ya, kenapa demikian? Karena Allah, Rasul, orang-orang beriman melihat pekerjaan kita gitu ya. Maka kita penting bagi kita untuk melakukan evaluasi atas apa-apa yang sudah kemudian kita lakukan ya di perjalanan kemarin. Misalnya dalam proses tabaruk ini, tentu panitia akan melakukan proses evaluasi secara berjenjang. Di tabaruk pertama, dia akan melakukan evaluasi untuk kemudian perbaikan di tabaruk kedua. Begitupun kalau seandainya ada tabaruk ketiga, teman-teman panitia akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum kemudian melakukan eksekusi lanjutan di program berikutnya. Sekaligus kemudian
mencari solusi gitu ya, apa yang kemudian kekurangan terjadi di hari di pelaksanaan sebelumnya untuk kemudian diperbaiki di pelaksanaan setelahnya. Nah, ini tentang POACIK gitu ya. Sebuah tahapan-tahapan berorientasi yang kemudian harus kita lakukan dan tidak boleh kemudian kita lewatkan. Ya. Lalu yang kedua, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, adalah proses ya dari pelajaran perang Uhud. Yang kedua adalah proses tentang analisa kekuatan organisasi kita. Yang dalam kemudian manajemen kita kenal dengan yang namanya SWOT. Sun Tzu kemudian mengatakan kenapa sih kemudian kita harus melakukan SWOT? Kenapa sih kita harus mengenal diri kita sendiri, gitu ya? Nah, teman-teman sekalian, kata Sun Tzu, beliau kemudian mengatakan, ya, kenapa kita harus mengenal diri kita, melakukan sebuah analisa terhadap kemampuan diri kita. Karena jika Anda mengetahui musuh diri kita sendiri, maka kita tidak perlu takut ya terhadap ratusan pertempuran. Ya. Lalu yang kedua kata Sun Tzu, jika Anda mengetahui diri Anda sendiri, akan tetapi tidak mengetahui musuh, untuk setiap kemenangan yang Anda raih, Anda juga akan mengalami kekalahan. Jadi kalau kita tahu musuh kita, tahu diri kita, maka kita nggak perlu takut menghadapi yang namanya pertempuran. Tapi kalau kemudian kita tahu hanya diri sendiri saja, nggak tahu ya musuh-musuh dakwah kita harus seperti apa, maka mungkin kita menang, tapi juga mungkin pada kesempatan yang lain kita akan kalah. Yang ketiga, di sini kemudian dikatakan jika Anda tidak mengetahui musuh maupun diri Anda sendiri, ya maka Anda akan kalah di setiap pertempuran. Nah, SWOT ini kemudian mengarahkan kepada kita untuk menjadi yang pertama. Kita tahu di kapasitas diri kita seperti apa, dan kemudian kita tahu kondisi yang kemudian ada di luar itu seperti apa. Nah, apa itu SWOT? Ya, SWOT itu terdiri dari 4 kata. Yang pertama S, strength, ya, merupakan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki organisasi, ya, yang menjadi kekuatan internal untuk kemudian bersaing, ya, dengan organisasi di luar. Jadi ini lebih ke dalam. Kita punya apa sih? Kita punya kapabilitas apa sih organisasi kita? Kita punya kelebihan orang-orang yang kayak gimana sih yang ada dalam organisasi kita, gitu ya. Yang kedua adalah weakness, gitu ya. Tentu dalam sebuah organisasi itu tidak selamanya kemudian isinya kekuatan semua. Tentu pasti ada kelemahan-kelemahannya. Maka kita juga harus menganalisa apa sih kekurangan-kekurangan yang kemudian organisasi kita miliki dan tidak menguntungkan ya bagi organisasi kita ya dan berpotensi merugikan organisasi kita. Ya, jadi tidak menguntungkan dan tidak berpotensi merugikan organisasi kita. Contohnya begini, antum ingin melakukan proses fundraising ke lembaga-lembaga yang ada di eksternal gitu ya. Tapi pada kenyataannya orang-orang seperti antum ini belum memiliki yang namanya kemampuan untuk melakukan marketing and selling gitu ya. Maka kekurangan-kekurangan ini kemudian tentu akan berpotensi ya merugikan organisasi kita. Karena apa? Karena mungkin akhirnya efeknya kita akan capek saja nyebar-nyebar proposal ke sana sini tapi tidak pernah mendapatkan namanya hasil karena kita tidak pernah tahu yang namanya proses marketing dan selling itu seperti apa. Ya. Apa itu? Opportunity. Ya, selain kemudian mengukur ke dalam, kita juga kemudian harus melihat keluar, gitu ya. Kira-kira peluang-peluang apa saja sih yang kemudian hari ini ya ada di hadapan kita dan cocok ya untuk kemudian memberikan keuntungan organisasi kita. Contoh hari ini ketika lagi pandemi, tentu tetap saja ada peluang-peluang dakwah yang kemudian harus kita ambil, gitu ya. Ada peluang-peluang dakwah yang kemudian bisa kita lakukan untuk memperbesar organisasi kita. Misalnya seperti itu. Ancaman, threat, gitu ya, merupakan faktor-faktor yang berpotensi mengurangi keuntungan kemampuan organisasi kita untuk kemudian bersaing. Ya. Ini ancaman-ancaman yang kemudian berasal dari luar, ancaman yang kemudian berasal dari dalam. Ini juga kemudian harus kemudian kita analisa. Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan, pada kenyataannya dalam menjalankan semua organisasi kita tidak bisa kemudian menjalankan setiap halnya ini sendiri-sendiri ya. Ketika ada kekuatan, emang kekuatannya mau diapain?
ketika kita punya kelemahan, terus emang pengaruhnya apa gitu buat organisasi kita gitu ya. Lalu apa yang mau kita lakukan ketika kita punya kelemahan? Ketika punya kesempatan, ya apa yang kemudian harus kita lakukan gitu ya. Ketika kita memiliki ancaman, apa yang kemudian harus kita lakukan? Maka dalam konteks manajemen sumber daya organisasi atau sumber daya manusia, kita ada matriks yang namanya matriks TAUS ya. Matriks TAUS ini matriks 2x2 yang kemudian mempertemukan antara TO dengan yang namanya WS. TO tuh yang tadi ya, ancaman sama kesempatan dengan kekuatan dan kelemahan. Nah, ini kira-kira contoh matriksnya dan cara membacanya. Jadi pada saat nanti teman-teman melakukan SWOT, teman-teman harus bikin matriks ini. Dan ketika bikin matriks ini, teman-teman melakukan sebuah analisa. Kesempatan apa ya yang kemudian kita miliki ya. Ya, strategi memanfaatkan kekuatan internal bank atau internal organisasi untuk mencapai peluang eksternal. Ya, kita lihat ada peluang di luar dan kita punya kekuatan. Apa saja kekuatan yang kita miliki? Tentu misalnya kekuatan kita ini banyak. Ya, kira-kira dari kekuatan-kekuatan yang ada, mana yang kemudian akhirnya berpeluang ya untuk memperbesar yang namanya organisasi. Gitu ya. Mana yang kemudian berpeluang? Begitupun dengan yang WO, ya, matriks WO-nya, ya. Ketika kita punya kelemahan, ya, kita punya kesempatan, maka kita membuat strategi, ya. Ini strategi WO. Kalau tadi strategi SO. Strategi WO adalah strategi bagaimana kita memperbaiki kelemahan, ya, untuk meraih peluang-peluang yang kemudian ada di hadapan kita. Kita punya kelemahan A, kita punya peluang seperti ini. Bagaimana kemudian ketika kita menyelesaikan masalah ini, misalnya, gitu ya, kita kemudian bisa menyelesaikan, kita bisa dalam matematika itu berarti dia himpunan, ya, kira-kira begitu. Atau bisa jadi nanti B, C, ya, atau D, D, misalnya begitu. Ya, tergantung nih himpunan apa nih. Gitu ya. Itu strategi WO dan strategi SO. Lalu strategi ST bagaimana ya? Jadi teman-teman nanti menyusun gitu ya. Strategi yang memanfaatkan kekuatan internal. Tadi kita punya kekuatan apa? Kita punya ancaman apa? Maka pertemukan kita punya kekuatan ini untuk mengantisipasi ancaman ini, misalnya seperti itu. Begitupun jika kelemahan. Ya, bagaimana kemudian kita strategi WT itu memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, gitu ya, untuk mengatasi ancaman. Karena kalau enggak di atas, sekalian itu ya matriks TAUS mudah-mudahan bisa teman-teman pakai nih dalam melakukan analisa organisasi gitu, kemampuan organisasi. SO tadi strategi SO bagi strategi yang kemudian kita bisa memanfaatkan kekuatan internal kita untuk mencapai peluang eksternal. Strategi WO bagaimana kita memperbaiki kelemahan internal kita gitu ya untuk meraih peluang yang kemudian ada di hadapan kita ya. Lalu kemudian strategi ya memanfaatkan kekuatan internal untuk mengantisipasi ancaman eksternal, lalu memperbaiki kelemahan internal ya strategi WT untuk mengatasi ancaman eksternal kira-kira begitu. Nah, lalu bagaimana cara kita organisasi? Nah, ada beberapa karakter organisasi yang baik yang harus kemudian kita miliki di dalam organisasi kita, bahwa yang namanya organisasi, apalagi organisasi dakwah, harus melaksanakan yang namanya mekanisme syuro. Dan ini jadi kalau dalam buku As-Sawabit wal Mutaghayyirat ya, wal Mutaghayyirat karya Syekh Jum'ah Amin,
yang kemudian menjadi sawabit dalam gerakan dakwah adalah syuro. Ya, mau dalam fase apapun, baik itu kalau misalnya kita buka buku Manhaj Haroki karya Syekh Munir Al-Ghotban tentang tikus siroh, di situ kemudian ada fase sembunyi, fase organisasi sembunyi-sembunyi, dakwahnya sembunyi-sembunyi, ada fase organisasinya sembunyi-sembunyi, dakwahnya terang-terangan, ada fase dakwahnya terang-terangan gitu ya, dan organisasinya juga terang-terangan. Bahwa semakin cepat perputaran roda organisasi kita, maka kebutuhan organisasi kita akan yang namanya syuro ini jadi penting. Ya, kalau tadi ini dikatakan sebagai planning, gitu ya. Ini jadi penting planning ya. Semakin cepat perputaran yang ada di luar, gitu ya, organisasi dakwah kita, maka menjadi semakin penting ya kita untuk melakukan yang namanya syuro. Yang berikutnya ya tadi syuro ini sarana untuk kemudian berhenti sejenak, mengatur barisan, gitu ya, melihat, mengevaluasi apa yang kemudian ada dan merencanakan ya apa yang kemudian akan kita lakukan ke depan. Ya, syuro adalah cara kita melanjutkan tradisi ilmiah organisasi kita. Apa yang kemudian dimaksud dengan tradisi ilmiah? Bahwa yang namanya kebaikan itu tidak bisa kemudian hanya dimonopoli oleh seorang diri. Ya, kebaikan ini harus kemudian diusung oleh sebuah, kemudian didapatkan juga harus kemudian mengakomodir ya semua kebaikan-kebaikan usulan yang kemudian diusulkan oleh orang-orang yang ikut dalam syuro tersebut. Ya. Di situ ada perdebatan, yang tentu perdebatannya hanya menghadapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Di situ ada kemudian saling melengkapi masukan yang satu dengan masukan yang lain. Itulah tradisi ilmiah kemudian harus kita lanjutkan. Ya, selain itu, ya, efektifkan syuro untuk mendapatkan sesuatu yang berharga ya bagi organisasi kita. Jangan sampai syuro lama-lama nggak menghasilkan apapun dan tidak berefek apapun ya bagi organisasi dakwah kita. Ya, bagi organisasi dakwah kita. Terakhir, ya, syuro adalah cara kita untuk menyelesaikan yang namanya masalah-masalah yang kemudian kita hadapi. Ini karakter yang pertama, bagaimana yang namanya organisasi dakwah harus mengoptimalkan yang namanya syuro. Ya. Yang kedua, karakter kepemimpinan. Ya, bahwa yang namanya seorang leader itu harus menjadi orang yang kemudian bisa memotivasi, ya, jundi-jundinya. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam perang Khandaq gitu ya, di kala kelaparan, di kala musim panas, gitu ya, yang dihadapi puluhan ribu orang, gitu ya, dari kaum Quraisy dan suku-suku yang lain, gitu ya. Lalu kemudian Rasulullah justru bukan kemudian membuat ciut nyali para sahabat gitu ya. Justru kemudian Rasulullah menggambarkan hal-hal yang tidak dibayangkan. Ya. Yang dimaksud hal-hal yang tidak dibayangkan itu begini. Wong mengalahkan kaum Quraisy, kaum Ghatafan dan lain sebagainya menghampiri Madinah saja itu belum bisa gitu ya. Belum kita lawan. Ternyata Rasulullah sudah menggambarkan penaklukan Persia, sudah menggambarkan penaklukan Konstantinopel, menggambarkan penaklukan Syam gitu dan lain sebagainya. Itu kan sebuah hal yang kemudian akhirnya bisa memotivasi para sahabatnya untuk kemudian bisa memenangi gitu ya yang namanya pertempuran dakwah. Gitu ya. Yang berikutnya, teman-teman sekalian, yang namanya qiyadah, yang namanya berorganisasi, tentu kita menghadapi yang namanya banyak konflik. Nah, penting bagi seorang qiyadah bukan hanya sekedar menghilangkan, ya. Jadi konflik itu tidak boleh dihindari, tapi konflik itu harus dikelola sehingga kemudian konflik itu menjadi nuansa yang kemudian positif bagi organisasi dakwah. Kurang sering apa Abu Bakar itu berdebat dengan yang namanya Umar bin Khattab. Ketika perang Badar, ketika perang Uhud tadi, gitu ya, ketika perang Badar ada perdebatan ya antara Abu Bakar dengan Umar tentang cara mengelola yang namanya pasukan Quraisy yang berhasil ditawan gitu ya. Abu Bakar mintanya diberdayakan, ditebus gitu dan lain sebagainya. Tapi Umar mintanya dibunuh gitu ya. Tapi kemudian Rasulullah menjadi penengah yang baik bagi mereka semua gitu ya. Lalu kemudian dikatakan yang benar adalah
walaupun akhirnya keputusan Abu Bakar yang kemudian diambil gitu, Umar nggak kemudian sakit hati gitu ya, mengambil keputusan itu, dijelaskan dengan baik, walaupun sesungguhnya yang Allah benarkan adalah pendapatnya Umar, tapi Umar pun nggak merasa jemawa gitu ketika pendapatnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, gitulah ya. Jadi Rasulullah ini pandai kemudian mengelola konflik, karena memang pribadi Rasulullah ini pribadi yang paham perbedaan-perbedaan itu kan terjadi ya di dalam diri Rasulullah SAW, ya di dalam diri para sahabat ya. Yang terakhir adalah bagaimana effective communication gitu ya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang jago mengkomunikasikan apa yang dia inginkan tanpa orang yang kemudian diarahkan itu sadar sedang diarahkan gitu ya. Ini pembelajaran yang kemudian perlu kita lakukan. Ini kalau kata dalam satu terminologi dikatakan agile leader ya. Leader yang kemudian mengarahkan tanpa mengarahkan gitu ya. Contoh yang kemudian dia lakukan adalah mereka terkadang mengajak diskusi orang ini, dan ketika berdiskusi banyak muatan-muatan yang kemudian akhirnya mencerahkan ya, mencerahkan orang yang diajak diskusi, sehingga kemudian orang yang diajak diskusi bersemangat untuk menjalankan kesepakatan yang sudah disepakati. Walaupun pada kenyataannya kesepakatan yang diambil adalah kesepakatan yang kemudian berdasarkan usulan dari pemimpin tersebut. Ya, ini kepemimpinan. Ya, yang berikutnya adalah komitmen. Ya, bagaimana kemudian ada bahasa ketaatan terhadap pimpinan. Ya, kalau kata Umar bin Khattab, tidak ada jamaah tanpa ada yang namanya ketaatan. Gitu ya. Tidak ada jamaah tanpa yang namanya qiyadah, dan tidak ada qiyadah tanpa ada yang namanya ketaatan. Bahwa ketika kita berorganisasi, kita kemudian berkomitmen bukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi terhadap qiyadah atau pimpinan yang sudah ditunjuk untuk jadi pemimpin kita. Gitu. Bahwa ketaatan kita kepada qiyadah kita adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ikhlas, ya, tidak mengharapkan apapun, ya. Tidak kemudian mengharapkan sesuatu pun ya dari organisasi dakwah kita. Kalau ada sebuah perkataan yang baik yang kemudian dilakukan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada anggota-anggota di Muhammadiyah, janganlah mendapatkan makan dari Muhammadiyah, tapi berikanlah makan Muhammadiyah, kira-kira bahasanya mungkin begitu ya. Jadi jangan kemudian mencari keuntungan dari Muhammadiyah, tapi berilah Muhammadiyah sesuatu yang kemudian bisa menguntungkan Muhammadiyah. Ya. Keikhlasan, ada yang namanya pengorbanan. Ini juga penting teman-teman sekalian, bahwa nggak mungkin ada perjuangan tanpa yang namanya pengorbanan. Tidak mungkin ada ketaatan, tidak mungkin ada keikhlasan tanpa yang namanya pengorbanan. Apalagi kalau seandainya antum seumuran nih misalnya, jadi satu angkatan ya. Dalam sebuah organisasi, terkadang kita dipimpin sama anak yang lebih yang seumuran itu kadang-kadang nggak enak gitu, apalagi kita dipimpin sama anak yang lebih muda gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, antum bisa bayangkan bagaimana para sahabat itu siap dipimpin oleh Rasulullah SAW, yang terkadang mungkin usianya lebih ada di antara mereka yang lebih tua ya dibandingkan Rasulullah SAW, tapi akhirnya dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan pengorbanan ini yang kemudian tidak dimiliki ya oleh orang-orang munafik gitu, tidak mau kemudian akhirnya mengorbankan, dan mereka akhirnya egois gitu ya, ingin merasa memimpin gitu ya. Dan itu kemudian terjadi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang nggak merasa dirinya layak dipimpin oleh Rasulullah SAW, karena dirinya yang kemudian akhirnya dulu sesungguhnya sebelum Rasulullah datang seharusnya dia yang jadi presiden Madinah, kira-kira begitu. Lalu ada yang namanya ruhul istijabah, sikap untuk kemudian bersegera menyambut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala melalui panggilan para qiyadah kita. Ya, ini juga penting, bagaimana kemudian wasari'u ila magfirah ini jadi sebuah ciri yang harus dimiliki oleh seorang kader dakwah. Ada yang namanya Hanzalah ketika beliau sedang malam pertama, ada panggilan jihad dari Rasulullah SAW, belum sempat mandi.
ya, mandi junub lalu kemudian akhirnya beliau berperang gitu ya. Ada Siti Khadijah ketika kemudian para sahabat gitu ya, mengorbankan begitu banyak harta-hartanya ya. Siti Khadijah ini salah seorang yang kemudian mau mengorbankan hartanya ketika kemudian bahkan tanpa disuruh oleh Rasulullah SAW. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian akhirnya mengorbankan seluruh hartanya dan hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk anak-anaknya. Ada pengorbanan pemikiran seperti yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi dan lain sebagainya. Ini ruhul istijabah yang kemudian dilakukan. Bahkan teman-teman sekalian ada ruhul istijabah yang sifatnya nafsiyah, ya perasaan. Ya. Senang ketika menyambut panggilan dakwah, senang ketika ditugaskan agenda-agenda dakwah, gitu. Senang mendapatkan amanah-amanah dakwah dan sedih ketika kemudian akhirnya amanah tersebut tidak bisa kita jalankan. Ya, karena banyak para sahabat yang kemudian menangis karena nggak bisa perang. Ya, di salah satu perang ya, yang kemudian waktu itu Rasulullah masih hidup, gitu ya. Gitu. Nah, terakhir, ikhwas sekalian, teman-teman sekalian, ya, karakter organisasi baik yang kemudian harus dimiliki oleh organisasi kita adalah ketaatan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya yang membuat ini kalau di dalam surat Al-Anfal ini mereka terbunuh gitu ya, itu bukan mereka sendiri, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Sebagaimana dengan ketika berorganisasi gitu ya, bahwa sesungguhnya yang membuat capaian kerja kita tercapai bukanlah usaha-usaha yang kemudian kita lakukan, tapi bentuk-bentuk ketawakalan kita kepada Allah lah yang kemudian akhirnya bisa mengantarkan kita kepada sebuah kemenangan. Walaupun teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, bukan berarti kita kemudian hanya berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian berusaha. Malu bagi kita ketika kemudian kita hanya berdoa saja dengan Rasulullah SAW yang kemudian sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala saja masih berjuang, berperang di perang Badar, di perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya untuk mencapai kemenangan al-Islam itu sendiri. Masa bagi kita yang kemudian ya jangankan kemudian mendapatkan julukan kekasih pun kita masih mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang kita lakukan. Masa nggak ada usaha yang kemudian kita lakukan untuk mengharapkan yang namanya sebuah kemenangan. Jadi teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, mungkin ini yang bisa saya sharingkan ke antum semua ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti silakan kita sambung dengan diskusi, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Waalaikumsalam Allah, warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa sekali, Kang. Mungkin sampai luar biasanya, waktu pun tidak terasa gitu ya, sudah menunjukkan pukul 15.43 dan ini mungkin agak lebih juga daripada target gitu. Namun tadi mungkin saya juga agak tanggung gitu ya kalau misalkan memotong pembicaraan Kang Dani apabila ada materi penting yang memang seharusnya untuk disampaikan kepada kita semua. Mungkin insya Allah untuk sesi sekarang yakni supaya tidak bertele lagi kembali, maka dari itu dipersilahkan kepada ibu hafilah sekalian daripada anggota ataupun kantor LKDJ barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Bisa langsung dibuka mikrofonnya ataupun ditulis via room. Apakah ada? Atau tidak ada? Ya, mungkin kemungkinan ya Kang Dani, kemungkinan kalau misalkan tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan pada paham mungkin ya. Saking pahamnya mungkin jadi tidak ada yang bertanya. Mudah-mudahan insya Allah berhusnudzon ilmu apa saja yang
Kang Dani sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, Amin, mungkin amin. karena tidak ada yang bertanya, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menutup saja pertemuan materi yang pertama ini mengenai manajemen keorganisasian yang dibawakan oleh Kang Dani Agustian. Saya selaku moderator mengucapkan jazakallah khairan kasiran wallahu ahsanal jaza kepada Kang Dani yang berkenan untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali yang insya Allah kita manfaat untuk kita implementasikan di dalam organisasi kita yakni LKIDJ IDC AMIS. Saya lagi saya aturkan terima kasih banyak dan saya harap kepada teman-teman semua ikhwah sekalian catatannya dijaga ya, insya Allah nanti akan ada postes yang dipimpin oleh pengurus yang lain, maka dari itu dipersilahkan mungkin ya, berhubung waktu juga agak sudah cukup sore, kita mungkin insya Allah setelah ini kita akan istirahat terlebih dahulu ya sambil sholat ya, isya bukan isoma. Kalau isoma istirahat sholat makan ya, karena belum diperbolehkan makan maka cukup isya saja istirahat sholat. Insya Allah mungkin nanti kita akan masuk kurang lebih pada pukul 16 lebih 10 ya. Insya Allah gunakan waktu tersebut sebaik-baiknya oleh teman-teman semua wafila semua untuk istirahat ke air ataupun nanti dilanjut dengan sholat dan kita lanjut kembali kepada materi ya sambil ngabuburit menunggu waktu adzan maghrib ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Saya menutup pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjut dengan bacaan kiparat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, teman-teman semua silahkan bisa membuka kameranya sebagai dokumentasi. Semoga dibuka kameranya on cam. Operator, siap operator? Diinstruksikan ya dari saya mungkin dihitung. Oh siap, makasih. Siap operator. Ya, siap operator. 1, 2, 3. Ya, kasih senyuman terbaiknya satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, baik. Ya, baik, itu alhamdulillah ya berbagai kenang-kenangan. Mudah-mudahan Ustadz ya Kang Dani kita bisa bertemu kembali di forum yang lain. Intinya salam silaturahmi dari kami LDK dari Ciamis, salam ukhuwah. Mungkin itu saja ya, insyaallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Untuk para peserta jangan dulu keluar. Ya, saya izin pamit ya, Mbak. Ya, sama-sama Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta semuanya, karena sudah banyak yang keluar, jadi untuk link resume kita kirim ke WhatsApp grup saja ya. Mohon diisi karena itu juga untuk kehadiran nantinya. Silakan beristirahat dulu sampai jam 16 lebih 5 menit untuk melaksanakan sholat asar. Nanti setelah itu
gabung di link yang sama untuk melaksanakan materi yang kedua sambil ngabuburit ya. Siap, Teh. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf dari saya atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Mantap, mantap Kang Hadi. Iya, pas dicipta keluar. Oh, jantan gitu Kang. Silakan istirahat dulu semuanya. Abi ningali eta background bunga-bunga.